Proses belajar itu kan selalu ada rasa ingin tahu. Iya. Kalau menurut Mbak Abi, jika anak muda diberikan satu senjata, optimis atau rasa ingin tahu, mana menurut Mbak Abi yang lebih cocok? Optimis. Optimis. Karena kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. To the point aja. Jadi lebih faktor internalnya lebih kuat ya, mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pengambil keputusan. Gitu ya? Iya. Jadi Iya yang tadi itu. Kalau ada faktor dari luar itu ya pemicu Enggak tambahannya, sih. nggak terlalu ya. Menurut aku nggak Ya, terlalu ya. tetap mereka akan melihat bagaimana perilaku di sini gitu. Palingan menurut aku justru dari luar itu kalau ngelihat dia ngebandingin ya. Oh gila di luar ternyata Lebih APBN bisa dipakai untuk ini ya gitu. Atau ya. oh ternyata di luar tuh pemerintahnya bisa komunikasi begini sama masyarakat. Oh ternyata pemerintah luar tuh kalau misalnya berpidato bisa berbobot ini ya. Nah itu kayak mereka kebanyakan ngebandingin aja sih menurut aku. Dan itu ya tentunya bikin membentuk judgement sendiri juga terhadap pemerintah ini. Jadi ya dibanding-bandingin lah, sama aja kayak orang tua ngebanding-bandingin anak gitu misalnya sama anak tetangga kan. Ini Ya, sekarang contohnya pidatonya wali kota New York dengan wapres kita gitu ya. ya dibanding-bandingin ya, ya jatuh, skill bahasa Inggrisnya. ya bumi dan langit lah ya, kira-kira Ya, ya. dia kan dari lahir Dari lahirnya sudah kurang adil berbahasa ya. Inggris. itu nggak adil lah itu Iya. menurut aku. Ada yang bandingin juga nih, ini lucu-lucu juga netizen ini. Inilah pidato bahasa Inggris presiden pertama sampai presiden ke-8 gitu. Nah, itu lebih fair itu ya, menurut itu lebih aku. fair ya. Iya, Oke. iya. Iya. Masa wali kota bandingin wapres kan enggak ini. Sementara yang wali kota itu dari kecilnya, dari lahirnya udah Cuma berbahasa bisa Inggris. itu mungkin gitu. Ya tapi nggak tahu kalau dia mungkin bisa yang lain, bisa beberapa bahasa. Oke, Iya. kalau kita ingin memperkuat ya kemampuan literasi anak muda kita, generasi muda kita agar berpikir lebih kritis lagi. Ini lagi-lagi kita berbicara untuk kemaslahatan negara, kemaslahatan bangsa. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh anak muda kita? Ya, menurut aku harus belajar soal logika sih, soal kerangka berpikir. Itu mau nggak mau ya, emang kita harus mempelajari itu gitu. Terus habis itu yang kedua juga sering sering engage dalam apa itu Diskusi. membaca atau diskusi, Iya. tapi yang secara aktif engage-nya secara aktif gitu. Jadi misalnya aku kasih contoh baca gitu ya. Kalau cuman baca doang itu bisa jadi kita nangkepnya salah, Betul. bisa Ya, jadi betul. abis kelar lupa Ya. gitu kan ya. Betul. Nah jadi membaca pun tuh kita harus engage membacanya itu dengan kritikal dan dengan secara aktif. Kayak aku waktu itu diajarin sama profesor aku ketika baca buku, selesai baca, coba bisa nggak rangkum satu buku itu dalam satu kalimat. Intinya apa? Tapi cuma satu kalimat boleh. Oh. Itu harus bisa katanya. Harus Kalau bisa. belum bisa, artinya kamu belum paham. Oke. Gitu. Ya. Itu terus habis itu aku harus kasih 5 pertanyaan yang dimana aku nggak setuju sama dengan buku itu. Oke. Kadang kan kita udah kesemsem sama penulisnya, kayak betul. wah ini Ya, orang betul. pinter banget, Iya. keren banget, saya setuju semua. Nggak boleh katanya, Nggak nggak boleh, mungkin nggak. kamu setuju semua, Karena itu yang halaman sering terjadi, banyak. confirmation bias itu yang sering Nah, terjadi. aku disuruh kamu pikirin 5 setidaknya gitu. Nah itu jadi dengan kita mikir kayak gitu kan kita engage dengan secara kritikal gitu ya. Ngobrol sama orang yang emang pemikirannya lebih tertata itu sangat ngebantu menurut Oke. aku juga. Jadi emang harus secara aktif mengedukasi diri dan mengekspos diri ke bahan-bahan yang seperti itu sih. Nonton podcast gitu ya. Ya, tapi podcast apa gitu juga kan. Oke. Tapi perlukah sebenarnya dimasukkan ke dalam kurikulum kita Harus banget. cara berpikir kritis? Harus banget. Saya sampai sekarang pun melihat belum ada Ya. satu mata pelajaran yang Critical mengajarkan thinking. Oh,
mulai dari ya kan karena berpikir kritis itu ya critical thinking itu kan harus dibina dari kecil kan Iya, iya, sebenarnya. Nah itu kan tidak ada di dalam kurikulum, wajib kan kalau menurut Mbak Abi? Iya dong, tentu. Dan maksudnya Ya misalnya Mbak Abi memasukkan. tadi aja sampai profesornya Ya, yang harus mengajarkan. Iya. itu. Iya, menurut aku belajar berpikir kritis seharusnya di sekolah gitu Iya ya. betul. Seharusnya bukan belajar dari content creator gitu. Iya, betul. Karena nah iya, tapi maksudnya bukan berarti harus ada mata pelajaran berpikir kritis gitu. Tapi berpikir kritis tuh harus dimasukkan ke semua pembelajaran, mata Ke semua pelajaran. mata pelajaran. Kayak yang tadi aku belajar soal cara baca itu kan aku itu di kelas bahasa Inggris. Jadi aku kan disuruh baca beberapa buku gitu. Nah, itu cara membacanya disuruh begitu. Aku waktu itu ada ambil misalnya kelas sejarah. Nah, sejarah jangan cuma menghafal tahun gitu ya, Iya. tapi Apa ditanya, peristiwanya? ditanya kenapa ini bisa jadi begini gitu. Iya. Kalau misalnya pola ini terjadi di zaman sekarang, menurut kamu outcome-nya sama apa enggak? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan sebenarnya memantik kita berpikir kan, untuk kita mikirin ini implikasinya apa, ini aplikasinya apa, ini konteksnya di konteks yang berbeda seperti apa, ini batasannya ini bisa benar sampai gimana, ada nggak outlier atau hal-hal yang nggak bisa dijelasin dengan teori ini gitu. Kayak misalnya aku matematika, matematika aja tuh aku waktu itu disuruh bikin, aku dikasih kayak permasalahan gitu. Coba kamu bikin rumus matematikanya sendiri untuk mecahin itu. Jadi bukan yang ngafalin rumus, tapi kamu bisa nggak nemuin rumus sendiri gitu misalnya. Jadi di setiap pelajaran tuh harusnya diinfuse dengan hal-hal yang memantik pemikiran kritis. Soalnya ya kita kan harus terus bisa mempertanyakan sesuatu, harus bisa adaptasi, harus terus bisa memecahkan permasalahan kompleks di dunia ini gitu. Kita nggak bisa cuman modal bisa ngingetin tahun terus bisa beroperasi di dunia yang secok kompleks ini gitu kan. Jadi kalau menurut Mbak Abi, kira-kira level berpikir kritis masyarakat kita seberapa ini? Aku nggak bisa bilang ya, soalnya ini kan masyarakat luas sekali ya. Gen Z lah. Gak bisa. Nggak bisa juga nggak ya? bisa, soalnya kayak bahkan di Jawa sama di Sulawesi aja mungkin bisa Nah, beda apa oke, gitu. oke. Cuman mungkin kalau mau lihat snapshot secara general banget gitu ya, kita bisa lihat aja perdebatan yang terjadi di sosial media sih. Iya. Aku sering banget ngeliat kalau misalnya debat di sosial media itu tuh bukan debat substansi, yang dimana kayak menurut aku gini, oh nggak, menurut Dasarnya aku begini. ini nggak bisa begini karena gini. Kayaknya nggak gitu deh, ini gini. Itu jarang banget, hampir nggak ketemu. Yang sering ketemu gini, terus ada yang ngomong, lah nggak bisa gitu dong, artinya gini. Terus yang ini bilang gini, maksud gue bukan itu, maksud gue ini. Terus yang ini ngomong lagi, lah gue juga maksudnya bukan itu, maksud gue gini. Jadi pada membetulkan, maksud gue bukan ini. Jadi bahkan nangkep argumen satu kalimat aja tuh banyak yang masih salah gitu aku ngelihat. Jadi terminan itu yang kira-kira masih perlu Nah ya maksud aku kan kayak sosial media tuh yang paling gampang kita ngelihat tanpa batasan pulau dan sebagainya gitu kan, yang bisa mereka ngerompok di sana. Jadi harusnya ruang diskusi itu jangan di sosial media lah ya. Ya harusnya bisa, kalau ya nggak tahu sih, nggak bisa dibilang nggak boleh juga ya yang di mana. Soalnya emang itu public space gitu yang seharusnya bisa jadi ruang diskusi yang baik. Cuman ya itu, kalau misalnya kita lebih sering melihat level diskusi yang seperti itu, kita bisa mungkin menarik sebuah kesimpulan yang sangat general, level critical thinking negara ini mungkin di mana gitu kan. Oke. Gen Z akan menentukan di 2029 terkait pemilu, memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia lebih maju lagi, kira-kira harapannya gitu. Kira-kira Apalagi gimana? menghadapi Indonesia Emas 2045. Indonesia, ya ini momen penting. Kira-kira apa ini? Kan dulu Mbak Abi aktif di Bijak Memilih ya. Nah, kira-kira apakah sudah akan ada tahapan-tahapan lagi untuk gerakan menuju ke itu, untuk mendidik Gen Z semakin kritis? Tentunya sih akan terus ya di edukasi politik, itu udah pasti. Tapi bentuknya seperti apa belum terlalu tahu gitu ya. Tapi nggak tahu ya, aku jujur rada excited sih ngelihat 2029. Karena menurut aku di beberapa tahun ini
Gen Z Indonesia, anak orang-orang muda Indonesia tuh dapat pendidikan politik Sangat. yang akselerasi lah bisa dibilang. Oke. Iya, dari berbagai Peristiwa kejadian-kejadian politik yang ada yang saat jadi harusnya sih udah semakin tajam ya. Semakin cepat untuk menuju ke sana. Semakin Semakin matang lah ya. semakin kira-kira. mateng, semakin Oke. paham peran mereka, semakin ngerti oh dan demokrasi itu semakin begini. optimis. Nggak tahu kalau yang ini siapa nih orang-orangnya atau aku? Orang-orang mudanya, anak-anak Oh itu mudanya. enggak sih. Enggak juga. Oke. Kalau Menurut memang aku pada level optimisme lagi turun banget sih Oke. jujur. sangat turun Aku banget. optimis. Tapi yang lain, setelahnya Mbak Abi belum tentu juga gitu. Aku sih ngelihat kondisi orang-orang muda Indonesia sekarang lagi sangat-sangat nggak optimis ya. Tidak optimis. Dan menurut aku sangat bisa dimengerti. Tapi ya itu, aku sih optimis karena menurut aku walaupun banyak banget kejadian ini sangat tidak enak dan kacau, ya mungkin emang tapi itu tuh bikin mereka semua jadi belajar gitu karena mereka kan menghidupi sejarah. Ini kan mereka menghadapi banyak kejadian-kejadian bersejarah gitu bisa dibilang yang tidak enak ya. Ya mereka menghidupi sejarah itu dan biasanya kan emang kita jadi belajar ya dari kepahitan dan rasa sakit karena ini. proses belajar itu kan selalu ada rasa ingin tahu. Iya. Kalau menurut Mbak Abi, jika anak muda diberikan satu senjata, optimis atau rasa ingin tahu, mana menurut Mbak Abi yang lebih cocok? Optimis. Optimis. Karena kalau orang nggak optimis nggak akan mau cari tahu sih. Ya. Dan kalau orang mau, aku nggak tahu kenapa dia mau cari tahu kalau dia udah pesimis ya. Walaupun dicari tahu dia nggak akan gerak. Oke. Orang yang pesimis pasif pasti. Nyerah. Saya satu lagi pertanyaan. Silakan. Ada beberapa pakar ahli yang kita wawancara itu rata-rata bilang begini, jika pemerintah, pemegang keputusan, pemegang policy ini tidak melihat gerakan perubahan yang ada di masyarakat, terutama Gen Z, itu perubahan akan menemukan jalannya sendiri gitu. Iya. Artinya ya perubahan bisa terjadi kapan saja, bahkan lebih besar dari Agustus yang lalu gitu. Kira-kira gimana Mbak Abi? Ya bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi, soalnya kan yang Agustus Ya. lalu juga akar permasalahannya belum ada yang Belum diselesaikan. diselesaikan secara ya benar. Belum ada. Akarnya belum satu pun ya. Belum ada. Baru rantingnya, baru dahannya. Ya ditiup-tiup sedikit. Berarti ini sekarang Jadi ya kemarahan itu segala itu masih ada. masih ada. Masih Oke. ada. Jadi tercermin dari yang ingin disampaikan Mbak Abi bahwa mereka masih tidak percaya dengan institusi pemerintahan sampai Oh hari ya ini. sangat nggak harus aku yang ngomong lah, itu tinggal Iya, iya. lihat Semua saja orang itu. begitu. Pejabat publik siapapun lah, coba live aja gitu. Kita lihat komennya lebih banyak yang positif apa negatif gitu. Kita juga membuktikan itu. di Kita podcast. membutuhkan itu. Iya. Membuktikan itu juga. Kita. Iya, iya. Pasti Dan pastilah, harus kita pastilah. buktikan. Iya, 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 iya. iya. Oke. Oke, mungkin ini terakhir kalimat pendek yang mungkin Mbak Abi bisa sampaikan. Bagaimana kita harus membangun berpikir kritis dengan situasi yang saat ini rasa kepercayaan itu sangat besar daripada rasa ketidakpercayaan itu sangat besar daripada rasa kepercayaan pada pemerintah, pada negara. Sebenarnya membangun, justru ketika rasa percaya itu sangat tinggi, itu harus dijadiin motivasi ya untuk bisa belajar berpikir lebih kritis. Karena satu-satunya supaya nggak bisa dibohong-bohongin Ya. mereka, ya supaya ya kalian harus bisa berpikir dengan kritis gitu. Jadi seharusnya sih sekarang ini adalah wake up call juga bahwa kita kemampuan berpikir itu sangat penting untuk kita bisa nggak cuma survive tapi menang di hidupan ini gitu ya, untuk kita bisa identifikasi akar permasalahan, kita bisa identifikasi siapa sebenarnya kawan kita, siapa yang sebenarnya ada di kubu kita, gimana cara kita bisa berkomunikasi sama mereka, apa sih kira-kira solusinya. Itu semua diperluin gitu, kreativitas, perpikiran kritis untuk bisa menghadapi masa yang sekarang yang bisa dibilang lagi nggak terlalu mudah gitu ya. Ya. Jadi aku sih optimis ya, karena semua nggak ada growth atau pertumbuhan yang terjadi tanpa rasa sakit,
Dan menurut aku sekarang rasa sakitnya lagi lumayan terasa. Betul. Jadi seharusnya ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapetin secara kolektif. Ada banyak kedewasaan yang muncul juga. Dan ini saatnya untuk kita semua ya untuk tumbuh gitu. Ya, Oke, baik. terima kasih. Sobat Indo, suara boleh lantang, tapi nalar jangan hilang. Kalau tak hati-hati, kita cuma jadi penonton di negeri sendiri. Saya Ike Kesupa pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di 7 poin berikutnya. Terima kasih, Mbak Terima Abigail. kasih. Terima Mbak kasih Adi. Mas Po, Mas Ika. To the point aja.